konten kreator itu sebenarnya yang di depan kamera atau di belakang kamera? Klien, ya, langsung penting sekali kok. Itu bahasa di sana. Langsung penting sekali profesi kalau dia sebut klien. Sudah ada komunitasnya, Kak Dwi tahu? Di Facebook? Tidak, ada grup WA. Aduh, saya bukan orang bual. Masa dari dulu? Kapan saya bikin konten di YouTube? Betul. Sedangkan kan waktu bikin YouTube Rewind kan pakai nama kreator Palu toh? Tidak berani bawa nama. YouTuber. Ini sobat. Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Rizky Ananda Putra, the one and only. Akhirnya. Semua balik ke sini atau ke sini? Kemana-mana. Asal jangan ke penonton. Oke, akhirnya satu frame ya. Akhirnya. Tapi kalau selama ini sudah pernah join di konten teman-teman? Tidak pernah. Berarti baru ini depan kamera. Baru ini. Pernah dan saya bikin sendiri dan. Oh iya. Buat konten sendiri. Ternyata tidak cocok. Padahal sebenarnya kalau saya lihat dari konten yang waktu COVID itu tau, bahas COVID itu. Iya, awal-awal COVID. Estetik sih sebenarnya, cuma ya ada ayahnya. Ya. Oke, Iki, ini kalau flashback kapan terang? Baku tahu ya? Kalau saya tahu Kak Dwi itu waktu MTS kakak kelasku. Kak Dwi pasti Kak Dwi tidak tahu saya apa. Iya kan, waktu saya kelas berapa? Kau kelas berapa? Kayaknya beda satu tingkat. Oh, di Wiwit toh? Oh iya, berarti beda satu tingkat. Iya. Kalau saya tahu kau itu pas gara-gara Iman kayaknya deh. Oh, Iman maju. Iman ini kan saya kenal Iman itu pas ada kegiatan anak-anak sama Buol di Susbel. Oh. Saya tahu cuma 2 Iman. Nanti dia bilang Iman ini. Sama perasaan saya tidak kenal lain selain 2 Iman. Ini digibah lu kan Iman. Mohon maaf Iman, dipakai Mbak intro namamu. Bagi Mbak Iman. Jadi pas itu dia kasih tahu kalau ada project dengan Matuju kemarin ya. Oh, yang Matuju film Production. Itu. Ternyata guys, banyak anak Buol. 3 orang lah yang saya tahu ya. 3 orang. Iman, kau sama Adi. Luar biasa. Dan 2 ini di depan kamera, satu ini di belakang kamera. Tidak main-main ini. Yang satu di balik batu. Oke, ini sekarang kesibukan apa Ki? Sibuk main game. Sultan berarti tidak cari doi. Ya Allah. Doi mengalir tante ya. Pasang saham di mana? Sibuk apa ini? Sibuk ya Mbak Edit kayak biasa. Oh, berarti klien ada terus dong. Untuk kalau tahun ini kliennya beda dari sebelumnya. Eksklusif ya. Kalau 2020 sampai 2021 kan full freelance. Jadi kliennya dari mana-mana. Iya. Kalau sekarang ada terikat. Dibilang terikat 50% lah terikat. Jadi saya punya tanggung jawab di salah satu instansi pemerintahan lah. Berarti maksudnya kontrak kerja. Cuman tidak yang full time di situ. Iya, tidak harus pagi-pagi. Kantor. Oh, berarti posisi apa itu ya? Jasa lah dia, kayak jasa begitu. Oh, bidangnya konten kreator juga. Enak ya? Enak kayaknya ya. Secara tidak ke kantornya enak. Secara editnya ya mohon maaf. Gitulah. Seorang konten kreator teman-teman. Kalau bicara konten kreator, kalau saya yang mengamati bahwa konten kreator itu sebenarnya ribet itu pas di Instagram itu kan, kalau di bagian bio, kalau dulu cuma blogger. Iya. Oh, begitu-begitu kan? Toko publik. Ya, begitu-begitu. Kalau sekarang ada kreator digital, ada kreator video, ada kreator banyak. Iya, maksudnya emang beda itu kan? Sebeda itu atau sama saja atau bagaimana? Kalau menurut kau apa bedanya itu konten kreator? Menurut kamu semula? Konten kreator menurut kau? Kalau menurut saya bukan menurut buku atau apa pesan. Jangan juga langsung takut disomasi, bukan menurut kau lah. Sepengetahuan. Kalau menurut saya kreator itu pembuat berarti create. Kan sempat lalu rame ini orang di TikTok di mana dibilang konten kreator itu sebenarnya yang di depan kamera atau di belakang kamera. Oh iya. Kan? Betul. Sempat itu. Cuma kalau menurut saya lagi
semuanya itu konten kreator. Jadi konten kreator itu semua yang berhubungan, yang terlibat di dalam proses produksinya. Itu namanya konten kreator. Kalau menurutku itu pembuatnya dah. Oke. Berarti kalau konten kreator itu, ini kalau itu dia dari sisi betul-betul jawabannya ini orang teknis sekali ya. Depan dan belakang kamera itu kalau dilihat tuh betul-betul orang teknis. Ya memang dia orangnya terjun lapangan langsung. Jadi makanya jawabannya teknikal lah begitu. Tapi kalau saya bukan definisi sini kayak lebih apa ya? Banyak orang bilang konten kreator itu menghasilkan konten, menciptakan konten, tapi tidak memandang orisinalitasnya, tidak memandang value-nya. Artinya kan namanya konten. Menelurkan konten, menghasilkan konten, entah itu kontennya orang yang kau kompilasi, apakah itu termasuk konten kreator atau tidak? Kayak orang yang re-uploader. Ya kayak gitu. Kalau istilah dulu itu re-uploader. Betul. Istilahnya YouTuber. Tabe YouTuber. Senggol dong. Kalau re-uploader itu, kalau menurut saya pribadi, kalau ada yang dia sentuh di dalam konten yang dia bikin ulang itu, misalnya dia edit ulang, dia bikin, ada nilai yang dihasilkan dari ada perubahan lah. Tidak 100% dia ambil dia upload ulang. Kalau itu namanya re-uploader, bukan kreator, bukan konten kreator. Oke. Kalau dia ambil dari, misalnya sumbernya ada berapa sumber, terus dia edit dulu, dia apa, itu kan ada prosesnya juga, proses pembuatan konten namanya. Menurutku itu kreator juga, cuma terserah orang lain. Itu pendapatmu ya. Itu pendapat. Terlalu luas kalau kita bicara soal konten kreator. Nah, kalau bicara edit sudah lama memang minat atau terjebak juga atau gimana ini? Dibilang minat, Bu, tidak minat juga. kayak mengalir begitu saja, dan kayak waktu awal batas tes edit itu pas SMK kayaknya. Kok SMK dari MTS masuk SMK? Iya, SMK. Jurusan apa? TKJ. Oh ya, oke. Tempatnya oke. Masih dekat. Nah, jadi otak-atik komputer, terus kalau dulu kan masih pakai Windows XP. Nah, ada bawaannya itu namanya Windows Movie Maker. Oh iya, bawaan Windows. Programnya. Untuk edit video juga. Awalnya tes di situ. Kayak video-video random begitu di sekolah, video edit. Ternyata begini orang edit video. Ternyata cuma di ini. Oh, ternyata gampang kayak. Awalnya coba-coba, laku enak. Begitu. Tapi pas abis lulus SMK ke Palu kuliah awalnya masih di Gorontalo dulu. Oh iya, saya sempat hampir 2 tahun di Gorontalo. Baru pindah ke Palu. Kenapa? Ya. Speechless. Bikin takut juga kalau mau bilang. Cuma intinya kayak lebih ingin kayaknya lebih cocok memang explore di Palu. Oke. Iya, jangan menjudge nanti ribut. Tahu salah alasan ini. Iya. Tapi jurusan apa ambil kuliah? Informatika. Masih. Oke, nyambung. Nyambung. Tapi di Palu masuk baru. Lanjut semester. Iya, lanjut. Bisa ya? Oh, swasta. Oke, bisa diatur. Bisa. Jurusannya sama berarti. Sama. Nah, itu kemarin kan sempat terlibat productionnya sama Ma7. Itu ikut casting atau ikut bagaimana sih? Awalnya itu kan castingnya cuma untuk talentnya Iman dan Adi. Tuh. Kau ibaratnya saya masih menyemangati orang ini. support. Mudah-mudahan gue lolos ini. Kan orang 3 aku bawa terus selalu itu. Mudah-mudahan gue lolos. Pas orang lulus, kru sebagian besar krunya sudah datang tuh ke Palu, kayak head shiftnya begitu. Kayaknya kayak masih kurang begitu kru. Jadi dorong bikin lah kayak pengumuman lagi, untuk balik pencarian kru begitu tuh. Langsung ini anak 2 yang semangat juga, kayak cepat. Cepat orang 3 di situ tuh. Saya bilang, aduh, saya tidak pede ini orang dari kampung datang baku dengan orang di Palu, aduh. Ya sudah tuh, tes saja sudah. Tes, terus kita dikumpul tuh, ditanya, siapa di sini yang pernah
produksi begitu. Sampai mengaku itu saja saya tidak berani. Kan sebenarnya pernah bikin video-video ya. Begitu-begitulah, film-film juga, film-film di kampung. Cuma kayak masih malu dong Mbak. Masih insecure ya. Orang-orang film layar lebar ini. Ternyata ditanya film apa? Diam. Nah, jadi saya buat diam-diam terus ditanya toh, yang posisi yang mau dicari itu sesuai posisinya. Kemarin pas ikut itu, Mbak pilih posisi sendiri atau tidak? Oh, tergantung kebutuhannya orang. Terserah cuma motor gimana, yang penting saya ikut begitu. Biar cuma bangkang ke apa, yang penting saya ikut pengalaman. Cuma balap-balap apa di situ ya. Pas ditanya? Jadi ditanya yang bisa kamera, angkat tangan, rame angkat tangan orang. Kau yang tidak? Bisa, saya angkat tangan setengah-setengah. Yang bisa editing, angkat tangan lagi setengah-setengah. Terus pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa baca skenario film? Susah angkat tangan, kayak perasaanku kan kayak biasa, paling orang banyak yang tahu baca. Pas angkat tangan, angkat tangan full. Kenapa cuma saya sendiri? Oh, masih tanya itu kan tangan full, tapi cuma saya sendiri. Tidak ada orang lain Bu. Kenapa ini? Jadi langsung pelan-pelan. Langsung malu lah. Ciut. Jadi sudah. Dipisahkan. Apa tanggapannya itu yang tanya pas jadi cuma kau sendiri? Kan, sudah pernah bikin film, saya bilang belum. Bikin paling cuma video-video sketsa komedi kayak begitu. Kenapa bisa tahu format skenario film? Saya bilang, omku kan pernah almarhum Om Andi Baso. Dia kan asisten sutradara juga, pernah lama di Jakarta. Saya belajar dari dia. Jadi dia yang cambuk saya pertama. Dia bilang, kau bikin film ini bukan film yang kau bikin ini. Skenarionya bukan begini format skenario. Jadi saya penasaran tuh, saya browsing sendiri. Begini skenario film yang. Jadi tahu. Jadi pas kau bilang itu dorong tahu juga. Nah, jadi dorong bilang, pas kita butuh ada berapa asisten sutradara tuh. Langsung kayaknya ini agak inti nih posisi ini tuh. Baru belum ada pengalaman sama sekali. Dia bilang tidak apa, nanti dibimbing sambil berjalan juga sambil belajar. Terakhir dipisahkan. Sudah ditempatkan lah, ada bagian kamera, perkameraan. Jadi kau jadi asisten sutradara? Iya, saya di bagian penyutradaraan. Itu sutradara lalu siapa itu? Di produser juga. Siapa? Andi Matuju. Oh, dia sendiri. Dia produser sekaligus sutradara. Sutradaranya. Jadi kau asisten. Oke. Itu tahun berapa itu ya? 2016 ke 17. Oke, berarti sekitar tayangnya 2017. 1 tahun berarti ya? 1 tahun produksinya 1 tahun. 1 tahun lebih. Karena itu di situ baru saya tahu ada orang Karyan, ada orang pemeran utama toh. Nah, itu kalau bicara tentang teknis, memang kalau orang lihat dari nanti IG-nya Iki di follow ya, nanti ternyata di kolom. Tak usah, tidak ada isi. Pokoknya ada semua situ rekam jejak lah kegiatan-kegiatan kemarin. Nah, pengalaman 1 tahun terlibat, berarti itu satu pengalaman pertama tiba-tiba langsung jadi asisten sutradara. Pernah membayangkan? Tidak pernah, tidak berani malah. Tidak berani, tidak. Apa sih? Apa juga ini dia, apa tanggapannya Dong Iman pas tahu langsung nyelonong langsung asisten sutradara ini. Ini ada cerita lucu sebenarnya. Pas saya lulus itu tahap castingnya masih tahap berjalan. Casting keberapa begitu, kedua masih seleksi terus. Iya, seleksi pemeran. Terus saya mulai gabungnya itu pas seleksi tahap ketiga kalau tidak salah. Casting tahap ketiga. Ini talent ini yang mau di casting. Jadi di dalam yang bak casting di dalam ruangan casting itu ada namanya talent pokoknya kayak pelatihnya talent lah dengan sutradara dengan saya. Jadi orang Iman ini datang. Saya bisa bayangkan ekspresinya Iman dan Nadi. Jadi orang coba atur strategi dari belakang. Jadi orang pura-pura saja supaya saya bisa netral dah. Pura-pura tengok kanan. Iya, nanti tetap saya usahakan kamu dua bisa masuk. Maksudnya atau dapat posisi yang bagus lah, dapat peran yang intinya bagus. Terlibat lah. Cuma jangan dulu terlalu ini tuh. Terlalu ribut. Oke, akhirnya itu Iman jadi adiknya pemeran utama. Iya. Jadi agak banyak lah. Cuma Adi ini yang lucu. Adi ini sebenarnya gugur. Di casting tahap ketiga itu. Jadi kayak ada foto-fotonya peserta begitu dipisahkan tuh, yang gugur, yang tidak, yang gugur. Bro, aduh, adik pemuka ini tanpa yang gugur.
Jadi sudah. Nah, kebetulan ini kru, sebagian besar kru bukan orang Palu toh. Iya, Makassar. Makassar, dari Jawa, dari mana. Terus itu koordinator talentnya bilang, kita mau cari yang muka-mukanya orang Sulawesi Tengah. Muka-mukanya orang Palu itu bagaimana sih, Ki? Jadi Adi mesti ini bersyukur. Jadi orang tanya sama kau. Iya, jadi di situ juga Iman naik itu. Awalnya kan yang agak ganteng sedikit dari Iman. Oke, ya agak aneh juga sih baku teman Deniki kalau bukan diangkat dibanting dulu. Baru. Jadi di situ juga Iman naik. Saya bilang kalau ini kayaknya mukanya terlalu Jawa ini. Saya bilang kayaknya ini yang cocok mukanya Iman satunya. Ini muka orang Sulawesi ini, saya bilang begini. Jadi dorong, iya naik fotonya Adi saya kasih masuk ulang. Jadi ini kurang ajar kok Iman ya, menurunkan standar muka orang Sulawesi. Astaga. Jadi gara-gara itu masuk ya? Ya masuk sudah. Masuk begitu ya sampai hampir satu tahun full kayaknya, dari akhir tahun ke akhir tahun lagi baru tayang itu. Tayang film ya. Terus ini kejadian ini, fakta ini kau sudah cerita Iman dengan Adi? Sudah, dorong tahu dari pas casting itu. Baru apa dorong petanggapan? Cuma ketawa begitu. Memang syukur ya, sebenarnya ini orang yang coba antar tiba-tiba jadi orang penting di dalam. Justru ini yang menyelamatkan ini dua orang. Oke. Jadi mulai dari situ makin gempar, makin gencar lagi editnya, pengalamannya. Tidak juga. Kalau dibilang minat-minatnya, kalau saya jadi konten kreator ini, kalau dibilang kayak niat, kayak semakin tekun, tidak juga sebenarnya, kayak mengalir begitu saja. Jadi tiap misalnya turun kerja satu video toh, ada hal baru lagi didapat. Ternyata pas ini harus dibikin begini, harus dibikin begini. Jadi dari situ saja, tidak ada saya kayak mau belajar. Memang betul-betul mau niat mau belajar edit, saya mau belajar edit, tidak ada. Jadi memang mengalir saja. Biasa itu kalau saya pengalaman, tapi kan kau terima apa ya? Kayak project dari orang-orang, maksudnya pesanan. Atau kalau saya mungkin dari konten-konten yang saya buat belajar sendiri, tapi kalau kau dari permintaannya orang-orang ya, dari permintaan dibikin terakhir jadi ahli begini. Kalau bicara soal apa istilahnya, project bukan, order video barangkali bukan, apa sih istilah? Kalau orang mau pesan video gitu ya, pas suruh buat. Tidak ada istilahnya. Orang mau suruh bikin video ya. Begitu saja. Jadi kalau dari tipe-tipe orang yang klien ya, langsung penting sekali kok. Itu bahasa di sana. Langsung penting sekali profesi kalau disebut klien. Kalau bicara soal klien yang sering bikin video toh, itu pengalaman paling bikin waduh. Pengalaman yang paling bikin susah tidur. Itu pernah ada. Lebih ke unik kayaknya. Cuma unik ya? Saya tidak mau cerita spesifik satu kejadian ya, supaya karena langsung dapat tahu. Jangan langsung merasa orangnya. Karena lebih agak banyak juga di Buol saya bikin video ini. Atau tidak orang Buol yang ada di Palu begitu. Pokoknya koneksi Buol lah. Nah, jadi kalau orang nonton ini orang bilang, saya itu yang cerita. Oke. Berarti itu mungkin lebih ke orang yang jadi ternyata lucu juga ini, kenapa begini? Saya pernah ketemu, bukan ketemu sih, saya di tempatnya teman yang Mbak edit video. Yang Mbak edit itu datang, dia lihat toh teman ini waktu masih Palu, dia Mbak edit. Bolehkah? Tunggu dulu ya, kayak ada yang kurang. Gitu. Saya langsung apa? Saya juga penasaran toh, apa yang kurang? Tahu pokoknya kayak ada yang kurang. Riki saya baru saya dengar belum ini editor sendiri. Apa yang kurang? Tidak, kayak ada dan yang masih kurang wow, kurang apa? Apa ini jelas habis sih musiknya toh. Tidak pakai musik ini. Pasti kasih lihat apa yang kurang. Ya dalam hatiku tidak mau saya jadi editor.
Saya bilang tidak mau saya menerima permintaan video-video. Tidak mau, bukan selalu tidak mau. Baru balas saya so absurd. Iya. Apa ini itu pusingnya. Iya. Bedanya jadi konten kreator untuk kayak video sendiri dengan konten kreator orderan. Iya. Yang sudah jadi profesinya begitu, yang orang sewa untuk itu. Jadi itu orang itu tidak bisa memenuhi orang pe hasrat sendiri mau bikin video. Kadang-kadang melawan. Iya, tapi kadang misal orang suruh pelajari settingan kamera ini atau editing ini warnanya harus begini, apa begini. Tapi pas turun, kalau kliennya bilang tidak begitu, tidak bagus. Kamu apa tidak mau dibayar kalau? Jadi yang begitu yang unik. Kalau produksi begini, belum lagi masalah waktunya orang. Tenggatnya orang. Ini bikin konten kan tidak singkat. Apalagi kalau kayak yang ada scene-nya apa semua. Baru minta cepat. Sementara klien kan ya waktunya biasa dia cuma datang singgah. Sampai jam berapa ini? So lambat datang anak langsung bubatannya selesai jam berapa? Kira ini fotokopi. Tunggu ada sendiri fotokopi ya. Jadi orang pemut itu belum mulai bagaimana? Iya, itu kalau bicara mood saya juga kalau by edit, kalau tidak mood saya tidak mau pegang. Jadi kalau kamu yang tenggat waktu melawan mood. Itu apa ya perbedaan paling dapat rasa sebenarnya. Kan saya dulu sempat kreator video ini cuma jadi kayak hobi selingan begitu kapan ada mau saja sama bikin ini bikin. Ada pekerjaan lain lah, pekerjaan tetap begitu. Tapi kalau sekarang itu hobi itu sudah jadi profesi. Jadi kayak begitu, kayak mau tidak mau. Perbedaannya begini, kalau waktu saya belum jadi full time content creator, kalau mau bangun pagi bikin video, misalnya orang tag jam 7 pagi baku janji. Sebelum jam 7 saya suka sana itu semangat, setting kamera ditampah. Pas sekarang sudah jadi profesi, besok syuting jam 7. Soloyo. Mau bangun berat. So tidak excited so di lapangan sobat diam terserah apa mau jo bilang kamari. Sudah so lelah kayak lu apa aneh dan saya rasa juga kenapa tidak semangat dulu. Iya, itu perbedaan paling saya dapat. Tahu kalau orang lain mungkin ada memang yang gila-gilaan mau suka mau bikin ini. Antara kreatif dan butuh duit. Nah. Betul tuh. Kadang-kadang begitu. Cuma saya kan awalnya tidak langsung ke situ. Jadi saya rasakan dulu proses kreatif yang memang tidak ada paksaan dari siapapun, memang dari orang pediri apa yang orang mau keluarkan. Tiba-tiba jadi dibayar ini harus begini, ini begini. Ini ternyata perbedaan. Jadi orang tidak terlalu nikmati lah bikin konten. Betul. Makanya di bio IG-mu tukang bikin kontennya orang. Karena di sosial media aku sendiri tidak ada konten. Salah-salah mau diposting mukanya orang. Dan dia mungkin. Jadi makanya lebih banyak di tempatnya orang konten-konten. Sama sih, saya juga rasa itu pas sudah mulai ganti nama channel. Kan ada IG sendiri. Iya. Jadi saya IG ku tiada postingan. Itu kan kalau lama-lama tiada postingan biasa tidak juga follower turun atau bagaimana. Cuma memang itu paling berasa toh. Iya. Apalagi orang yang hobinya itu story-nya titik-titik. Yang story-nya titik-titik tiba-tiba kayak satu bahkan ada tidak sama sekali. Itu berasa juga sih. Cuma memang tidak saya menikmati sih, makanya tidak pusing sudah ke situ. Nah, di podcast ya alhamdulillah podcast punya respon baik. Kadang-kadang undang ini. Padahal kan sebenarnya kalau saya orang tanya kenapa kau menghadirkan orang ini, bintang tamu ini, kenapa bintang tamu ini, sebenarnya itu bukan karena viral dia atau apa. Coba kau viral. Makanya saya juga bingung kenapa diundang. Berarti kau sempat berpikir semua orang yang saya undang yang viral toh paling atau tidak, yang kebanyakan di sini itu owner bisnis. Itu juga salah satunya. Banyak orang bilang di talk itu di talk ini hanya orang yang punya usaha. Padahal tidak sih sebenarnya. Cuma memang circle kan kalau orang mau bikin konten orang-orang terdekat lah. Iya, kebetulan orang-orang dekatnya itu. Jadi memang saya tidak bisa lepas itu. Nah, itu balik lagi tadi soal viral. Sebenarnya tidak sih. Cuma yang saya yang mau cari tahu karena banyak orang bahas ini.
ih kenapa ya nanti dekat-dekat ini apa misalnya kayak COVID toh nanti dekat Ramadan. Jadi saya cari tahu tanya sama teman-teman, oh ternyata ada jalan untuk ke langsung sama orangnya yang berkepentingan. Ayo. Begitu juga soal asrama, karena saya alumni asrama, jadi saya undang. Jadi sebenarnya tidak ada sih. Nah sekarang kan sudah ada teman-teman di Boleh yang channel YouTube sudah mulai berkembang ya. Jadi saya sudah ada komunitasnya Kak Dwi tahu? Di Facebook? Tidak, ada grup WA. Aduh saya bukan orang Bol. Saya tidak diundang. Saya sempat diundang. Saya bukan orang bos. Tapi saya bukan menolak, kayak merasa tidak pantas begitu. Atau tuh saya mau periksa KTP ke dulu. Saya domisili. Tapi kayaknya nama tahu saja bisa namanya. Tapi kayaknya bukan untuk Kadui. Kalau Kadui ini kan sudah berpengalaman, kayaknya baru mulai begitu. Kayak mau dibimbing sama-sama, baru memulai YouTube. Saya tahu mak. Ada. Saya kayak merasa gimana ya? Perasaan yang satu coba di Facebook. Saya pernah diundang. Saya jawab maaf, meminta maaf. Saya bilang soalnya saya bukan YouTuber. Kan nama komunitasnya itu ada YouTubernya. Oke, jadi YouTuber Buol itu sekarang sudah mulai, bukan YouTuber sih, intinya di YouTube sudah ada channel-channel asli orang Buol. Coba ya pengurusnya YouTuber. Sudah ada mulai bermunculan. Nah, itu kan ada juga satu yang konsep berbicara beginilah. Nanti semua dapat skill. Kenapa ekspresi begitu? Ya, jadi ada yang begitu. Nah, sempat kemarin saya kan tidak tahu kalau itu ada. Nah, sempat kemarin ada teman yang kasih tahu, ini ada. Muncul di story. Saya lihat-lihat. Oh iya bagus. Justru seru kan, ada referensi. Pertama ada referensi, ada ternyata bintang tamu yang bukan kembar, yang sama di salah satu konten bintang tamunya sama. Tapi mereka duluan action, duluan upload. Saya bukan iri, ini jujur ini bukan iri, bukan merasa bagaimana. Justru saya suka. Saya kan bingung. Aduh bagaimana ya mau bicara bagaimana ini ya nanti dengan bintang tamu ini. Karena sudah ada itu video, maka saya punya referensi. Jadi kayak oke, saya dari ininya. Kan saya sudah tahu situ, ngapain ya ada orang sudah tanya saya tanya. Kan begitu. Jadi ada poin-poinnya. Oke lah, saya dari sisi ininya. Nah, cuma itu tadi saya bukan itu satu, bukannya viral-viral, bukannya apa. Buktinya ketika ada orang undang ini saya juga tidak buru-buru mau undang itu, tidak. Ketika ada orang mau undang ini saya memang betul-betul yang pengen saya cari tahu itu yang saya undang. Karena susah itu, kok kira bicara begini kok tiamut. Memang. Kayak makanya saya nonton kayak kontennya Kak Dwi
bisa baca cerita, maksudnya baca cerita terus tiap hari. Kalau saya mungkin karena saya juga orangnya introvert, jadi tidak bisa saya baca cerita dengan orang-orang baru tiap orang hari. Orang baru yang lama. Apalagi mau dibahas. Saya tuh suka, makanya saya tuh kenapa bisa, sedangkan saya saja kalau flashback, urusan dan saya mau bicara bahas ini, terus besoknya bahas ini, besoknya bahas ini, baru 1 jam. Sebenarnya tidak sih, karena memang saya yang pengen tahu. Mood itu bisa datang kalau terang pengen penasaran. Kadang-kadang ada pernah sih satu, cuma orangnya tidak tahu. Ini temanmu juga. Aduh. Semua dia tahu. Jadi itu temanmu itulah, pokoknya kamu 3 ton. Kau tahu lah siapa yang sudah diundang. Oke. Gimana lo langsung di-spill namanya. Jadi ada satu, terus ada janjian. Cuma memang tidak bertepatan saya cancel atau tidak. Dia memang minta maaf ini tidak bisa soalnya saya. Di situ saya bersyukur dan kayak syukur tidak jadi. Jadi memang betul-betul tidak mood lagi, tiba-tiba tidak mood, tiba-tiba ada urusan lain atau apa. Makanya memang kalau dipaksa. Saya semua pikir, bagaimana bicara sebentar ini, saya tidak tak kumpul nyawa, tidak apa. Nah itu jadi, dia batolak. Memang sok sibuk juga deh. Betul. Kok kira kau cuma 1 kali mulai iman digibah. Jadi memang itu satu orang yang rempong diundang ini, so sibuk sekali memang Iman ini. Sibuk memang dia. Berjalan terus kan? Iya. Oke, jadi itu terlepas dari mau edit video atau tidak, bicara begini pun orang kumpul mood, apalagi editing video. Makanya saya memutuskan untuk tidak bisa mau buka jasa video.